Yuan Air kecil berkata, "Master, mengapa saya tidak turun dan melawannya?" Lu Yo melambaikan tangannya dan menolak proposal Tel Yuan Air. Dia berkata dengan tenang, "Biarkan mereka masuk. Aku akan meninggalkan ini di tangan Ming Shi Yin. Saya lelah." Dimengerti. Ming Shi Yin, Zhao Yu, dan Duan Museng bergegas ke aula besar ketika mereka mendengar berita itu. Sementara para pengunjung belum tiba, Duan Museng membungkuk dan berkata, "Master, Wei Zuoyan ini terlalu memikirkan dirinya sendiri. Dia meremehkan pavilion langit jahat kita. Saya meminta izin untuk menuju ke ibu kota ilahi dan membunuh bajingan ini." Ming Shi Yin melirik kakak ketiganya. Sebelum Lu Yo bisa mengatakan apa-apa, Hua Wudao yang tiba sedikit kemudian berkata, "Saya memuji Anda atas keberanian Anda, saudara ketiga, tetapi ibu kota di Vine sangat dijaga dan dipenuhi oleh para elit. Dikatakan bahwa itu basis kultivasi Wei Zuoyan setidaknya adalah 6 daun. Tentu, teknik di Vinewan saudara ketiga sangat kuat juga. Namun, sepasang tinju hampir tidak bisa mengalahkan 4 tangan. Sebaiknya jangan bertindak gegabah untuk saat ini." Lu Yo mengangguk sambil membelai jenggotnya dan berkata, "Elder Hua ada benarnya. Murid ketiga, ku dengar kamu berdebat dengan Elder Hua akhir-akhir ini." Duan Museng membungkuk dan berkata, "Ya, saya punya." "Itu bagus. 6 Taois mudra yang kompatibel dari Elder Hua tidak ada taranya. Jika Anda bisa mematahkannya, kekuatan Anda akan meningkat dengan pesat," kata Lu Yo. "Saya akan bekerja keras." Elder Hua batuk lagi dan berkata, "Tentu saja merupakan hal yang baik untuk membimbing junior, tetapi saya semakin tua, dan saya tidak dapat berdebat terlalu sering." Duan Museng menangkupkan tinjunya ke arah Elder Hua dan berkata, "Kalau begitu, mari kita kurangi frekuensinya dari 3 kali sehari menjadi 2 kali sehari." "Oh?" Wajah tua Elder Hua memerah. Hua Wudao tidak dapat menemukan cara untuk menyuarakan penderitaannya. Dia harus berdebat hari demi hari dengan seseorang yang akan bertarung bahkan lebih gagah berani semakin sering dia kalah. Lu Yo berbicara dengan tangan di punggungnya. "Sebaiknya lakukan setiap 3 hari sekali. Anda tidak akan dapat mengatasinya jika terlalu sering pula." "Ya, Master." "Terima kasih, Pavilion Master." Pada saat ini, 2 kultivator berjubah merah dikawal oleh seorang kultivator wanita melenggang ke aula besar dari luar. Jubah mereka menutupi tubuh mereka dari ujung kepala sampai ujung kaki. Langkah mereka mantap dan stabil. Tangan mereka disilangkan. Beberapa tentara yang membawa sebuah kotak mengikuti mereka dari belakang. "Salam, Master Pavilion. Saya Wu Sheng." "Salam, Master Pavilion. Saya Wu Guan." Lu Yo duduk dengan tenang. Dia mengabaikan mereka dan sepertinya memikirkan masalah lain. Ming Shi Yin tidak akan pernah membiarkan kesempatan untuk menampilkan dirinya sia-sia. Karena tuannya meninggalkan masalah itu di tangannya, ini berarti tuannya menghargainya. Wu Sheng dan Wu Guan. Tatapan Ming Shi Yin jatuh pada duo. "Apakah Anda keturunan 10 dukun?" Wu Sheng, yang di sebelah kiri, membungkuk dan berkata, "Kami bersaudara memang keturunan 10 dukun." Ming Shi Yin berkata, "Kamulah yang menyegel basis kultivasi adik juniorku, kan?" Wu Sheng berkata, "Itu kesalahpahaman. Alasan kami berada di sini adalah untuk menyelesaikan kesalahpahaman itu." Saya mendengarkan, Ming Shi Yin berkata sambil tersenyum sambil duduk. Wu Sheng berkata perlahan, "Meskipun kami adalah keturunan 10 dukun, kami setia kepada istana kekaisaran yang agung. Baru-baru ini, ada beberapa konflik kecil dan kesalahpahaman dengan pavilion langit jahat. Nyonya saya telah memerintahkan saya untuk mengunjungi pavilion langit jahat dan meminta maaf kepada Master Pavilion." "Itu saja?" Ming Shi Yin bertanya dengan skeptis. "Ketika nyonya saya mengunjungi sekte kejelasan beberapa waktu yang lalu, para elit sekte kejelasan secara kebetulan telah menangkap nona kelima, Zhao Yu. Oleh karena itu, tuanku menyegel basis kultivasi saudari kelima. Atas pelanggaran ini, nyonya bersedia menawarkan 5 senjata tingkat mistik dan 20.000 emas sebagai kompensasi." Saat dia berbicara, 2 tentara di belakangnya membuka kotak yang mereka bawa. Ada 5 senjata dan emas yang bersinar cemerlang.
Ketika Ming Xian mendengar ini, dia tersenyum dan berkata, "Senjata kelas mistik? Aku terkesan. Mari kita lihat. Apa ini?" Separa Tianhok dan scabbard melayang di atas telapak tangan kanannya. Itu diselimuti oleh lapisan energi tipis yang dengan jelas menampilkan tingkat senjatanya. Duan Musheng menimpali, "Ada juga tombak tuanku." Dia mengangkat tangan kanannya dan Overlord Spear berputar-putar. Energinya membentuk cahaya yang berjalan dari ujung tombak ke ujung porosnya. Hal ini membuat ukiran naga di poros terlihat semakin megah. Kedua murid, senjata tingkat surga dipajang sepenuhnya. Wu Sheng dan Wu Guan bertukar pandang. Sedikit kejutan muncul di mata mereka sebelum dengan cepat menghilang. "Kami memiliki tingkat rasa hormat yang baru terhadap pavilion langit jahat. Senjata tingkat surga tampak begitu luar biasa di sini," kata Wu Sheng dengan menyanjung. "Sekarang Anda mengetahui hal ini, bagaimana Anda bisa percaya diri untuk membawa tumpukan barang bekas ke atas gunung kita?" "Kami telah bersikap kasar," Wu Sheng berkata sambil menangkupkan tinjunya. Ming Xian bertanya, "Siapa nona Anda?" Sebenarnya, mudah untuk mengetahui hal ini. Setelah beberapa insiden, mereka yakin elit ini adalah orang favorit di sisi pangeran kedua. Nama nyonya saya Molly. Dia adalah kultivator sihir paling kuat di Great Yan. Wu Yan berkata, sedikit kebanggaan bisa terdengar jelas dalam nada suaranya. Setelah mendengar ini, Little Yuan Air berkata dengan memprovokasi, "Kultivator sihir yang paling kuat? Anda dapat membual sesuka Anda, tetapi saya tidak akan mempercayainya." Wu Sheng dan Wu Guan melirik Little Yuan Air. "Itu tidak penting. Yang penting adalah pemikiran Tuan Pavilion Master." Wu Sheng menangkupkan tinjunya bersama lagi. Ming Xi menggelengkan kepalanya dan berkata, "Jika dia secara pribadi datang, mungkin ada kesempatan. Anda berdua tidak memenuhi syarat untuk berbicara dengan tuan saya." "Oh?" Wu Sheng tidak bisa membantu tetapi merasa terkejut. Perasaan tidak menyenangkan muncul di hatinya. Dia buru-buru menjelaskan, "Lady Molly memiliki banyak hal yang harus diperhatikan setiap hari. Untuk mengatakan yang sebenarnya, Lord Chenju meninggal beberapa hari yang lalu. Lady Molly terlalu sedih dengan ini, dan dia tidak bisa meninggalkan ibu kota Divine." Wu Guan menimpali, "Lady Molly telah mencari si pembunuh, bekerja keras siang dan malam. Lady Molly pasti akan mencabik-cabik si pembunuh ketika dia menemukannya. Ketika masalah ini ditangani, Lady Molly pasti akan mengunjungi pavilion langit jahat." Dia berhenti sejenak untuk mengambil napas sebelum dia melanjutkan. "Juga, saya menerima informasi dari istana bahwa itu seseorang menyamar sebagai pavilion langit jahat di Sungai Ukur Surga. Orang-orang itu terlalu berani. Lady Molly juga akan berurusan dengan para penipu untuk menyelesaikan konflik dengan pavilion langit jahat." Ming Xian dan Duan Musheng sedikit tercengang oleh kata-kata ini. Ada formasi sihir agung di dekat Messer Fen River. Chenju, salah satu dari 3 pemanah yang saleh, dibunuh oleh pavilion langit jahat. Pada saat itu, formasi sihir diaktifkan sepenuhnya, mengaburkan visi semua orang. Peniruan Ding Fan Qiu dari pavilion langit jahat telah mengalihkan perhatian istana. Dengan kata lain, istana tidak tahu itu adalah pavilion langit jahat yang membunuh Chenju. Pada saat ini, Lu You, yang tetap diam selama ini, tiba-tiba berkata, "Aku akan mengubur kapak mengenai Zhao Yu." Murid-murid Lu You bertukar pandangan. Mereka sedikit terkejut. Siapa yang tahu tuan mereka akan begitu murah hati? Dibandingkan dengan masa lalu, dia sekarang sama berbedanya dengan langit dan bumi. "Terima kasih, Master Pavilion." Wu Sheng dan Wu Guan membungkuk serempak. Setelah Wu Sheng meluruskan tubuhnya, dia berkata, "Ada alasan lain untuk kunjungan kami ke Pavilion Langit Jahat." "Bicaralah." Pavilion Langit Jahat berada di jalur iblis. 10 sekte besar mengincarnya seperti mangsa. Lady Molly dengan tulus terkesan dengan kekuatan Evil Sky Pavilion. Saat ini, keluarga Kaisaran Great yang sangat membutuhkan dukungan. Akankah Pavilion Langit Jahat mempertimbangkan untuk melayani istana Kaisaran dan membawa kegembiraan bagi masyarakat umum? Wu Shen bertanya perlahan. "Apakah Anda mencoba menawarkan amnesti dengan merekrut kami ke dalam barisan Anda?" "Ini bukan perekrutan."
Lady Molly dengan tulus mengagumi pavilion langit jahat. Ini adalah tawaran persahabatan. Selain itu, dengan ini, pavilion langit jahat akan mengambil langkah pertama di jalan mulia dan pasti akan dihormati oleh semua. Tuan Museng mengangkat tombak tuannya dan menghantam lantai. Klang, orang lain dapat mengucapkan kata-kata itu, tetapi tidak Anda berdua. Berapa banyak orang yang menurut Anda telah terluka oleh ilmu sihir? Aku yakin kau tahu itu dengan jelas. Namun, Anda memiliki keberanian untuk berkhotbah tentang berada di jalan mulia? Wu Sheng dan Wu Guan tidak bisa berkata-kata. Ming Shi Yin menimpali, jika Anda benar-benar ingin membawa kebahagiaan bagi orang-orang, bisakah Anda menjelaskan pembantaian orang tak berdosa di Mesur Heavenly Fair? Wu Sheng mengerutkan kening. Perasaan tidak menyenangkan di dalam hatinya semakin kuat. Dia merasa mata semua orang dilatih padanya dan Wu Guan. Akhirnya, dia bertanya, "Teifel Scape tahu tentang insiden Mesur Heavenly Fair juga?" Ming Shi Yin menjawab, "Chen Ju terlalu lancang sehingga masterku mengirimnya ke akhirat." Wu Sheng dan Wu Guan mengambil langkah mundur secara serempak. Mereka menatap Ming Shi Yin dengan ekspresi tidak percaya. Wu Sheng memaksa dirinya untuk tenang sebelum dia bertanya, "Pavilion langit jahat membunuh Tuan Chen Ju? Apakah Anda tuli?" Ming Shi Yin bertanya sambil tersenyum. Wu Sheng dengan cepat menawarkan analisisnya sendiri tentang insiden itu dan berkata, "Berbicara tentang ini, saya yakin ada kesalahpahaman. Lord Chen Ju diberitahu orang-orang di dekat Sungai Mesur Heaven hanyalah penipu. Lord Chen Ju pasti salah mengira Master Pavilion sebagai penipu. Meskipun Lord Chen Ju adalah seorang pemanah yang saleh, dia selalu terburu nafsu dengan tindakannya. Jika dia telah menyinggung Tuan Pavilion Master, maka dia hanya bisa menyalahkan dirinya sendiri atas kematiannya. Memang benar kalian tidak tahu malu dan memiliki kulit tebal. Bukankah Anda baru saja mengatakan wanita Anda ingin merobek pembunuh Chen Ju menjadi beberapa bagian? Lihat, masterku ada di sini. Apakah Anda cukup berani untuk bergerak?" Ming Shi Yin berkata dengan mengejek. Namun, dia membeku sejenak, menyadari dia telah mengatakan sesuatu yang salah. Dia menundukkan kepalanya dan menampar wajahnya sambil berkata, "Itu adalah kesalahan lidah. Mohon maafkan saya, Tuan." Lu Yo tidak terganggu dengan ini. Ekspresinya tampak tenang. Wu Sheng berkata dengan canggung, "Itu semua kesalahpahaman. Saya tidak tahu bahwa itu Lord Chen Ju meninggal di tangan Master Pavilion. Saya harap Master Pavilion yang murah hati tidak akan menahan ini terhadap saya." "Anda salah." Ming Shi Yin menggelengkan kepalanya. "Chen Ju belaka tidak akan pernah bisa memuaskan pavilion langit jahat." Ming Shi Yin melambaikan lengannya. Dua kultivator wanita di sampingnya sedikit membungkuk. Tak lama setelah itu, dua kultivator perempuan membawa Ye Tianxin yang tidak sadarkan diri di atas kursi kayu. Mata semua orang tertuju pada Ye Tianxin. Wu Sheng bingung. Ini adalah murid keenam masterku, Ye Tianxin. Dia dari Sungai Naga ikan Sungai Mesur Heaven, kata Zhao Yu. Wu Sheng sedikit mengerutkan kening. Dia tiba-tiba menyadari mengapa pavilion langit jahat memiliki sikap seperti itu. Begitu, keyakinan Wu Sheng berkurang saat dia menangkupkan kedua tangannya dan berkata, "Untuk mengatakan yang sebenarnya, Jenderal Wei Zuoyan dari Changning adalah orang yang memusnahkan desa Naga Ikan. Itu tidak ada hubungannya dengan Lady Molly." Tuan Museng mencibir. "Jadi kami harus percaya begitu saja?" Ekspresi Wu Sheng dan Wu Guan sedikit berubah. Mereka berlutut pada saat yang sama dan berkata, "Kami tidak mengetahui hal ini. Jika wanita kami benar-benar terlibat dalam hal ini, kami bersedia menebusnya. Mohon maafkan kami, Master Pavilion." Ming Shi Yin berkata, "Apa hubungan antara wanita Anda dan Wei Zuoyan?" Dia bisa tahu dari nada Wu Sheng dan Wu Guan bahwa itu Wei Zuoyan dan Molly tampaknya tidak bersahabat. "Oh?" Wu Sheng tergagap dan tidak berani mengatakan apa-apa. "Anda mengatakan kejadian di Sungai Mesur Heaven tidak ada hubungannya dengan nyonya Anda, namun ada formasi sihir agung di dermaga tempat mereka memancing mayat. Seorang elit, Chen Ju, juga menjaga tempat itu. Apakah menurut Anda saya bodoh?" Gedebuk. Wu Sheng dan Wu Guan berlutut tanpa ragu-ragu. Dahi mereka berkeringat dan berkata,
Lady Molly hanya bertindak atas perintah. Kegiatan di dermaga telah berlangsung sebelum formasi diletakkan. Insiden Desa Naga Ikan benar-benar tidak ada hubungannya dengan nona saya. Jika ada setengah kebohongan dalam kata-kata saya akan mati dengan kematian yang mengerikan. Tidak peduli apa yang mereka katakan, Ming Xiyin dan Duan Museng bertekad untuk tidak mempercayai mereka. Suasana menegang. Tepat ketika mereka berdua hendak bangun, Pan Zhong yang sejak semula diam saja berkata, "Mengapa Nyonya keturunan 10 dukun itu memiliki nama Molly?" Wu Sheng dan Wu Guan sedikit tercengang. Mereka berbalik untuk melihat Pan Zhong. Jika ini dalam keadaan lain, itu akan menjadi pelanggaran besar bagi Pan Zhong untuk menyebutkan nama Molly secara langsung. Namun, ini adalah pavilion langit jahat. Tidak peduli seberapa pedasnya kata-kata mereka, mereka hanya bisa menahannya. Siapapun dapat mengembangkan ilmu sihir. Basis kultivasi Lady Molly sangat mendalam, dan kami bersedia mengikutinya. Pan Zhong berkata lagi, sejak zaman kuno, 10 dukun adalah ahli yang dihormati dan ditakuti oleh semua orang. Mereka terampil dalam keterampilan medis dan ramalan. Mereka juga telah mencapai ketinggian besar dengan sihir putih. Karena Anda adalah keturunan 10 dukun, mengapa Anda merendahkan diri dan menjadi antek orang-orang ini? Kekurangan? Wu Sheng dan Wu Guan memiliki ekspresi asam di wajah mereka. Mereka mempelajari Pan Zhong sejenak. Mereka melakukan penelitian mereka sebelum datang ke pavilion langit jahat. Mereka tidak ingat ada orang seperti itu di pavilion langit jahat. Tuan yang terhormat, Anda? Pan Zhong berbicara terus terang. Seorang pria berkarakter bangga pada dirinya sendiri dan mempertahankan tindakannya. Saya berasal dari sekte kejelasan tetapi sekarang menjadi anggota pavilion langit jahat. Masalah pavilion langit jahat adalah masalah saya. Wu Sheng menangkupkan tinjunya dan berkata, "Senang bertemu denganmu, Saudara Pan. Menjadi keturunan 10 dukun bukanlah sesuatu yang bisa dibanggakan. Selama kami melayani istana kekaisaran, kami akan dapat membawa kebahagiaan bagi rakyat jelata." Kata yang bagus. Pan Zhong berkata sambil bertepuk tangan. Saya berbicara dengan saudara keempat tentang hal itu. Tampaknya formasi Grand Wycroft bukan satu-satunya hal di dekat Meas Fen River. Selama 100 mil di sepanjang sungai, ada perangkap sihir juga. Bahkan seorang ahli seperti saudara keempat menjadi mangsanya, apalagi orang-orang biasa. Ketika saya masih bersama sekte kejelasan, saya sering mendengar laporan tentang warga sipil yang meninggal dengan kematian yang mengerikan di dekat sungai. Bagaimana Anda menjelaskannya? Ekspresi Wu Sheng sedikit berubah. Dia tidak bisa berkata-kata dari bantahan Pan Zhong. Pada saat ini, Lu Yo hanya diam-diam menyaksikan seolah-olah ini tidak ada hubungannya dengan dia. Wu Sheng berbicara dengan hormat. Kultivator sering berada di dekat sungai Mesurefan dan melecehkan penduduk setempat. Dengan adanya formasi sihir agung, insiden seperti itu telah berkurang secara signifikan. Selalu ada dua sisi dalam setiap cerita. Kata-katamu sedikit tidak adil, Saudara Pan. Meski begitu, di dalam formasi sihir agung, mayat yang diselamatkan ditumpuk di sebuah gudang. Orang yang sudah meninggal harus diperlakukan dengan sangat hormat. Namun lihatlah betapa Anda tidak menghormati mereka. Apakah Anda tidak khawatir akan tersambar petir saat keluar? Wu Sheng dan Wu Guan mundur selangkah. Kata-kata Pan Zhong telah mengejutkan mereka. Setelah ini, kami pasti akan menggunakan jasa seorang Grandmaster Buddha untuk mengadakan upacara bagi almarhum. Kami akan berdoa agar mereka menemukan kedamaian dan kebahagiaan di akhirat, kata Wu Sheng dengan lemah. Kata-katanya tidak mengandung keyakinan. Bahkan, dia tampak tidak nyaman. Pan Zhong tertawa dan berkata, seorang penggarap ilmu sihir ingin mempekerjakan seorang Grandmaster Buddha untuk melantunkan sutra. Jika 10 dukun mendengar ini, saya pikir mereka akan sangat marah sehingga mereka akan hidup kembali. Anda memukul seseorang, tapi tidak wajahnya. Pan Zhong mungkin sedikit berlebihan. Wu Sheng dan Wu Guan memandang 10 dukun dengan hormat. Bagaimana mereka bisa menahan orang-orang yang mereka hormati dihina? Wu Guan telah mengambil setengah langkah ke depan, tetapi dia ditahan secara paksa oleh Wu Sheng. Wu Sheng berkata, Saudara Pan, kami di sini untuk benar-benar mencari perdamaian. Kami tidak berniat membuat musuh lain.
Jika kami telah menyinggung pavilion langit jahat dengan cara apapun, kami bersedia menebusnya. Dia pintar, dia membungkuk pada Luyo secara langsung. Membuat perdamaian atau mendiskusikan kebenaran samping, saudara-saudara, dan Lady mereka Molly, tidak berharap bahwa itu pavilion langit jahat adalah orang yang membunuh Chen Ju. Chen Ju adalah jenderal kepercayaan Molly. Bisakah Molly menerima ini? Aula besar itu sunyi. Berderit. Ada suara berderit dari tempat Ye Tianxin berada. Wu Sheng dan Wu Guan menatap Ye Tianxin. Sedikit kejutan muncul di mata mereka. Ming Xin berbalik untuk melihat tuannya, yang tenggelam dalam pikirannya, dan berkata, "Bawa dia kembali." Dimengerti. Ye Tianxin masih tidak sadarkan diri. Tidak ada artinya baginya untuk tetap di sini. Para kultivator wanita membawa Ye Tianxin pergi. Lu Yo berdiri perlahan dan menuruni tangga. Bukan tidak mungkin berdamai. Kami tak henti-hentinya berterima kasih atas kemurahan hati Anda, Master Pavilion. Wu Sheng membungkuk dengan hormat. Saya penasaran, bisakah tulang orang bayi memperpanjang batas kehidupan seseorang? Lu Yo tiba-tiba bertanya. Oh? Wu Sheng tertangkap basah oleh penyelidikan mendadak ini. Dia tergagap dan berjuang dengan dirinya sendiri sebelum berkata, "Untuk saat ini, itu tidak mungkin." Lalu mengapa mayat-mayat itu masih ditangkap di luar sungai? Ini adalah rahasia istana. Master Pavilion, Tuan saya memberi Anda jalan keluar, dan Anda tidak mengambilnya. Lupakan tentang rahasiamu. Tumpahkan saja. Lito Yuan Er melambaikan tinjunya. Luyo berkata dengan acuh tak acuh, Anda dapat memilih untuk menyimpannya sendiri. Anda bahkan dapat meninggalkan pavilion langit jahat dengan aman. Saya tidak pernah memaksa orang lain untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan keinginan mereka. Ketika dia mendengar ini, Wu Sheng menggelengkan kepalanya. Dia menangkupkan tinjunya dan berkata, "Meskipun ini rahasia, belum ada terobosan setelah 10 tahun. Lupakan saja, dikabarkan bahwa tulang orang bayi dapat digunakan untuk mencapai umur panjang. Itu tidak benar, dan istana telah menyia-nyiakan 10 tahun sebelum mereka menemukan ini. Cheng Huang orang bayilah yang dapat memperpanjang batas hidup seseorang." Cheng Huang orang bayi? Cheng Huang memiliki penampilan seperti rubah dengan tanduk di punggungnya. Siapapun yang mengendarainya akan hidup selama 2000 tahun, kata Wu Sheng. Semua orang terkejut ketika mendengar ini. Ming Xin berkata sambil mengerutkan kening, "Itu nama binatang buas?" "Itu benar." Wu Sheng menghela nafas dan berkata, "Pada pertempuran Measure River bertahun-tahun yang lalu, Wei Zuoyan dan Black Knights, Fen Xiuan memusnahkan suku lain di dekat sungai. Tujuan sebenarnya mereka adalah mencari tulang belulang masyarakat Bai. Kemudian, target mereka berubah menjadi Cheng Huang. Bahkan Wei Zuoyan dan Fen Xiuan sendiri tidak tahu tentang ini. Istana menduga bahwa Cheng Huang telah tenggelam ke dasar sungai bersama dengan tulang-tulang orang Bai dalam pertempuran itu. Jadi, istana benar-benar memancing Cheng Huang, dan itu belum ditemukan setelah bertahun-tahun." Pan Zhong menyela. Wu Sheng menggelengkan kepalanya dan berkata, "Jika telah ditemukan, kita tidak akan memiliki kesalahpahaman ini hari ini." Ketika dia selesai berbicara, dia melirik Lu Yo yang tampak acuh tak acuh. Dia membungkuk dan berkata, "Saya telah memberitahu Anda apa yang saya ketahui dengan jujur, Master Pavilion. Apakah penawaran Anda tetap ada?" Lu Yo membelai janggutnya dan berkata, "Saya selalu setia pada kata-kata saya." "Terima kasih, Tuan Master Pavilion." Mereka berdua buru-buru membungkuk. "Antar tamu kita keluar." Dimengerti. Karena Lu Yo adalah orang yang mengatakan ini, yang lain, tentu saja, tidak menentangnya. Mereka melihat saat Wu Sheng dan Wu Guan meninggalkan pavilion langit jahat. Tak lama setelah itu, Wu Sheng dan Wu Guan keluar dari penghalang Golden Chord Mountain. Ketika mereka melangkah keluar dari batasnya, mereka menghela nafas lega. "Saudara, pavilion langit jahat membunuh Chen Ju. Apa yang harus kita lakukan? Bagaimana kita harus memberitahu Lady Mo tentang hal ini?" Wu Guan bertanya dengan cemas. "Saya tahu apa yang harus dilakukan. Jika kita tidak membayar harga yang mahal, kita tidak akan bisa membuat pavilion langit jahat menurunkan penjagaan mereka.
Rahasia Cheng Huang pasti berdampak. Semua orang tahu bahwa waktu Jitiandao hampir habis. Sekarang setelah dia mengetahui hal ini, menurut Anda apa yang akan dia lakukan? Wu Sheng mengatakan, "Itu brilian, kakak." Wu Guan dipukul dengan kesadaran tiba-tiba. "Saya akan menjelaskan ini kepada Lady Mo." "Bagaimana dengan Pan Zhong? Aku tidak menyangka perampok itu berpihak pada pavilion langit jahat. Dia telah berbicara kasar dan menghina 10 dukun. Itu keji." Pan Zhong berasal dari sekte kejelasan. Dia hanya mempelajari 3 gaya yin. Ketika dia dikeluarkan dari masyarakat Taois, dia dilanda flu yang parah. Dia berkeliling mencari obat. Ilmu sihir kulit putih bisa mengobati flu yang pahit, tapi pengobatannya ditolak. Dia menyimpan dendam terhadap ilmu sihir sejak saat itu. "Namun, saya tidak berharap dia bergabung dengan pavilion langit jahat," kata Wu Sheng. "Saya rasa saya tidak akan pernah merasa damai jika saya tidak membunuh orang ini. Mari kita laporkan ini terlebih dahulu. Pan Zhong akan mati pada waktunya." Wu Sheng melirik pavilion langit jahat lagi. Dia memberi perintah, dan lusinan kultivator berjubah merah melanjutkan perjalanan menuju kota Tangzi. 3.000 tentara berkuda merasa seperti mereka adalah lalat tanpa kepala saat mereka mengikuti para kultivator di sekitar. Meskipun mereka adalah tentara yang terlatih, mereka masih pejuang kelas 3 dibandingkan dengan kultivator ini. Wu Sheng tahu bahwa itu Wei Zuoyan hanya menghibur mereka. Oleh karena itu, dia tidak peduli jika orang-orang ini memiliki keterampilan tempur yang nyata. Di tengah perjalanan mereka, para kultivator yang dipimpin oleh Wu Sheng dan Wu Guan terbang menuju dataran datar. "Tunggu di sini." 3.000 tentara berkuda harus berhenti dan menunggu. Perwira militer itu memandang mereka dengan curiga. Apa yang mereka lakukan? Entahlah, mereka sekelompok misterius. "Selama kita tidak harus pergi ke pavilion langit jahat, aku akan melakukan apa saja." "Ya, Anda dapat dengan berani memasuki pavilion langit jahat, tetapi Anda tidak akan dapat pergi dengan hidup Anda utuh." Sementara mereka berbicara, 30 kultivator berjubah merah lenyap. Pada saat ini, mereka berkumpul di tempat yang luas. Mereka bergerak di jalan yang bengkok. Hal ini berlangsung sekitar 2 jam sebelum Wu Sheng mengangkat tangannya dan berkata, "Assemble." "Kakak, formasi komunikasi selesai." "MHM, mari kita mulai." "Dimengerti." Pada saat ini, lingkaran keunguan samar muncul di bawah kaki Wu Sheng. Kultivator berjubah merah lainnya mengelilingi Wu Sheng. Bezetete, formasi sihir muncul. Di bawah dukungan dari 30 kultivator, formasi tampaknya telah diaktifkan seketika. Wu Sheng melihat lingkaran sihir. Dengan cepat terbang ke udara dan membentuk kubah di atas semua orang yang hadir di tempat kejadian. Wu Sheng jatuh ke satu lutut. "Lady Mo,